Selamat pagi netizen, berjumpa kembali bersama saya Uli dalam Nevi News edisi awal pekan Senin 8 Maret 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut kerahkan Sea Raider dan mobil pemadam kebakaran untuk SAR terbakarnya KM Fajar Mulia saat sandar di dermaga Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Papua Barat. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong mengerahkan Sea Raider guna melaksanakan search and rescue dan 2 mobil pemadam kebakaran untuk membantu memadamkan kapal penumpang KM Fajar Baru 8 dengan rute Waisai Sorong yang terbakar saat sandar di dermaga Pelabuhan Rakyat Kota Sorong, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat. Sebelum terbakar, kapal penumpang yang melayani rute sejumlah daerah di Papua Barat ini baru saja menurunkan penumpang di pelabuhan tersebut. Saat terbakar, kapal langsung ditarik ke tengah laut. Tindakan itu guna menghindari meluasnya kebakaran ke kapal lain yang bersebelahan dengan kapal tersebut. Sea Raider Lantamal segera melaksanakan SAR di laut, sementara mobil pemadam kebakaran milik Lantamal 14 dan pemerintah Kota Sorong berupaya keras memadamkan api di pelabuhan yang sampai saat ini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Hadapi kondisi darurat di laut, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1 berlatih Sea Survival Bumi Moro, Surabaya. Untuk menghadapi keadaan darurat yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam pelayaran, 130 Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 1 Angkatan ke-69 berlatih bertahan hidup di laut yang dikemas dalam sebuah latihan praktek Sea Survival yang dibuka oleh Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Maman Nur Rahman, mewakili Gubernur Akademi Angkatan Laut di kolam renang Jalakrida Tirta Akademi Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya. Latihan Sea Survival yang berada di bawah bimbingan pelatih dari Dinas Penyelaman Bawah Air Koarmada 2 ini memberikan materi latihan tentang pengetahuan cara bertahan hidup di laut, tindakan yang harus dilakukan ataupun harus dihindari selama kondisi darurat, pengenalan peralatan survival, uji ketahanan di air, dan uji kemampuan berenang. Komandan Lantamal 5 dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bicarakan visi kemaritiman di Gedok Wilis Komplek Kepatihan, Yogyakarta. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5, Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal, melaksanakan kunjungan kerja kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membicarakan terkait visi kemaritiman. Laksamana Pertama TNI Muhammad Zainal mengungkapkan bahwa suatu kehormatan dapat bersilaturahmi kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Selaku Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut 5 atau Lantamal 5 yang membawahi wilayah kerja Lana di Yogyakarta, berjumpa dengan Ngarso dalam Pak Sultan untuk mengaturkan terima kasih dan penghargaan atas perhatian visi maritiman kepada Angkatan Laut. Prajurit dan PNS Lantamal 8 terima vaksinasi COVID-19 di Mako Lantamal 8, Jalan Yosudarso, Manado. Prajurit dan pegawai negeri sipil Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 8 Manado menerima vaksinasi COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi dilaksanakan di Dinas Kesehatan yang berada di Markas Komando Lantamal 8, Jalan Yosudarso, Kota Manado. Proses pelaksanaan vaksinasi kepada prajurit dan PNS di Lantamal 8 diberikan pertama kali kepada Komandan Lantamal 8, Brigadir Jenderal TNI Marinir Iwayan Ariwijaya, yang diikuti seluruh pejabat utama Lantamal 8 serta seluruh personel baik militer maupun PNS. Dan Lantamal 8 Manado pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa seluruh jajaran Lantamal 8 Manado mulai hari ini melaksanakan vaksinasi untuk seluruh prajurit dan PNS, dan pemberian vaksinasi di pangkalan jajaran Lantamal 8 menyesuaikan dengan kebutuhan vaksin di wilayah masing-masing. Sedangkan untuk di Mako Lantamal 8 dilaksanakan di Dinas Kesehatan Lantamal 8 dengan jumlah personel kurang lebih 300 orang. Jadi hari ini seluruh jajaran Lantamal 8 Manado melaksanakan vaksinasi untuk seluruh prajurit dan PNS. Vaksinasi ini tahap kedua, yang pertama. Kemudian nanti 2 minggu lagi akan dilaksanakan vaksinasi kedua.
Komandan Lantamal 13 pimpin penandatanganan Fakta Integritas para komandan unsur jajaran Satro Lantamal 8 Jalan Seingingitan, Kelurahan Memburungan, Tarakan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayu Seto memimpin pelaksanaan penandatanganan Fakta Integritas yang dilaksanakan oleh para komandan unsur di bawah jajaran Satuan Kapal Patroli Lantamal 13 yang berlangsung di Markas Komando Lantamal 13, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun tujuan dari pelaksanaan penandatanganan Fakta Integritas ini untuk meningkatkan kinerja, tugas dan tanggung jawab jabatan para komandan unsur di bawah jajaran Satro Lantamal 13 sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, demi terwujudnya keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Laut. Komandan Lantamal 13 menegaskan bahwa Lantamal 13 Tarakan berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani serta kondisi wilayah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melalui penandatanganan Fakta Integritas ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi satuan kerja di bawahnya untuk melaksanakan semua ketentuan dan aturan pemberantasan KKN, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang tentunya didukung dengan pengawasan yang konsisten dan objektif. Komandan Pasmar 2 sambut kedatangan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Satgas PBB di lapangan apel Mako Pasmar 2 Kesatrian Marinir Gedangan, Sidoarjo. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Ipung Purwadi menyambut kedatangan prajurit Pasmar 2 Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas PBB di lapangan apel Mako Pasmar 2 Gedangan, Sidoarjo. Sebanyak 81 prajurit Pasmar 2 Korps Marinir di bawah pimpinan Kapten Marinir Yudi Gupala tergabung dalam Satgas Unifil Lebanon, di antaranya Satgas Yonmek TNI Konga 23N Unifil, Satgas Force Protection Company 26L2, dan Military Police Unit 25L tahun anggaran 2019. Dalam sambutannya, Dan Pasmar 2 menyampaikan bahwa tugas negara yang diemban bukanlah tugas ringan, sebab bukan saja dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, akan tetapi yang terpenting adalah dapat menjaga dan menjunjung tinggi harkat dan martabat dan kehormatan Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, TNI di mata internasional. Seluruh tugas telah dilaksanakan dengan baik, ini semua karena di dalam dada prajurit Korps Marinir telah tertanam jiwa profesional dan disiplin yang tinggi, serta bekerja tanpa pamrih. Civitas Akademika STTAL melaksanakan aksi donor darah bukti pengabdian STTAL kepada bangsa di Gedung Marore, Kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Avando Bastari mengawali donor pertama didampingi Ketua Cabang Berdiri Sendiri Jalasenastri STTAL, Nyonya Ina Avando, diikuti ibu-ibu CBS Jalasenastri, para pejabat STTAL, serta para mahasiswa dan anggota tetap atau PNS dalam kegiatan donor darah bekerjasama Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, Kota Surabaya yang berlangsung di Gedung Marore, Kampus STTAL, Jalan Bumi Moro, Moro Krembangan, Surabaya. Kegiatan donor darah Civitas Akademika STTAL diadakan guna memperingati Dies Natalis ke-55 tahun 2021 dalam upaya membantu mewujudkan kepedulian kemanusiaan serta partisipasi aktif sebagai prajurit teknokrat STTAL atau TNI Angkatan Laut dalam kepedulian kepada sesama. Komandan STTAL mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh Civitas Akademika STTAL dalam mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan berbagai lomba dan bakti kesehatan donor darah. Lanal Pulau Rote menggelar latihan parsial search and rescue di perairan Papela, Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja para prajurit, Lanal Pulau Rote menggelar latihan parsial SAR di laut bertempat di perairan Papela, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Latihan parsial SAR di laut dengan sasaran melaksanakan evakuasi jiwa korban kecelakaan ini selain untuk sarana mendidik dan melatih, juga agar personel Lanal Pulau Rote lebih profesional dan memahami akan tugas pokoknya di bidang masing-masing.
Komandan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Anis Latif menyampaikan bahwa kegiatan latihan parsial SAR di laut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit Lanal Pulau Rote dalam pencarian dan pertolongan korban laka laut. Pelaksanaan latihan parsial SAR di laut yang berjalan dengan aman dan lancar dengan tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan guna mencegah dan menekan penyebaran COVID-19 tersebut selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono bahwa bangun sumber daya manusia yang unggul dan profesional serta tangguh menghadapi segala ancaman. Ya netizen, demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Stay safe, fit and healthy. Saya Uli berserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jalan Seva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.